Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 5 tentang pengolahan data ya. Tepatnya kita akan membahas soal pemecahan masalah ya di latihan ulangan bab 5 paket 2 ini ada pemecahan masalah ya. Jadi untuk bab 5 sendiri di akhir bab itu ada latihan ulangan ya. Bab ada 2 paket 1 dan paket 2. Untuk paket 1 ada soal pemecahan masalah dan juga paket 2 juga ada ya di akhir soal. Nah, langsung saja adik-adik sekalian ya, kita di halaman 141 ya. Jadi untuk yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Oke ya. Jadi sebuah perpustakaan memiliki 5 rak buku ya. Jadi perpustakaan tersebut rak bukunya ada 5 ya. Banyak buku di rak 2 adalah 50 buku lebih banyak daripada rak 1. Jadi misalnya kalau rak 1 itu 100, nah kira-kira di rak 2 ya lebih banyak 50 berarti 150. Nah itu misalnya ya. Oke, selanjutnya rak 3 dapat menampung buku setengah dari banyak buku di rak 2 ya. Jadi rak 3 itu hanya bisa menampung setengah dari buku rak 2. Kemudian rak yang keempat menampung buku 3 kali lipat dari banyak buku di rak ketiga. Dan rak yang kelima menampung buku 50 lebih sedikit dari rak keempat. Jika rak 3 menampung 150 buku, tentukan yang pertama jumlah seluruh buku di perpustakaan tersebut. Kemudian yang kedua, diagram batang banyak buku untuk setiap rak yang ada di perpustakaan. Oke ya. Nah, untuk soal pemecahan masalah sendiri ya, kita perlu memahami setiap kalimat dari soal tersebut. Nah, untuk yang soal ini, nah nanti kita jadikan patokannya yang sudah diketahui yaitu banyak buku di rak 3 ya. Rak 3 itu banyak bukunya ada 150. Nah, nanti karena diketahui rak 3, nah berarti kita bisa menghitung ya. Banyak buku di rak 1, 2, 4 dan juga 5. Oke. Langsung saja ya kita simak penjelasannya ya. Sebagai berikut ya. Jadi di sini ya tadi diketahui ya. Jumlah rak bukunya ada 5 di perpustakaan. Kemudian banyak buku di rak yang ketiga itu 150 buku. Nah, di sini patokannya berarti udah ketemu. Nah, sedangkan banyak buku di rak keempat itu 3 kali banyak buku di rak yang ketiga. Nah, maka kita bisa mencari banyak buku di rak keempat karena banyak buku di rak ketiga 150 berarti 3 kali banyak buku rak 3 berarti 3 kali 150 ya. 3 kali 150 hasilnya yaitu 450. Jadi banyak buku di rak keempat udah kita dapatkan yaitu 450. Kita udah dapat 2 rak ya, rak 3 dan rak keempat. Nah, selanjutnya ya terkait dengan rak 4, nah kita bisa mencari banyak buku di rak kelima ya. Tadi ada pernyataan bahwa banyak buku di rak kelima itu sama dengan banyak buku di rak keempat dikurangi 50. Kenapa? Nah, kita lihat di sini ya. Rak 5 menampung buku 50 lebih sedikit dari rak keempat ya. Jadi rak kelimanya berarti banyak buku di rak keempat dikurangi 50 karena 50 lebih sedikit. Itu ya. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Banyak buku di rak 5 berarti banyak buku di rak keempat dikurangi 50. Banyak buku rak keempat berapa tadi? 450 ya. 450 dikurangi 50 hasilnya 400 ya. Jadi rak 3, 4, 5 sudah ketemu. Nah, kita kembali ke pernyataan bahwa banyak buku di rak ketiga itu sama dengan setengah dari banyak buku rak kedua. Ini untuk apa? Untuk mencari banyak buku di rak kedua. Nah, banyak buku di rak ketiga tadi berapa? 150. Berarti 150 sama dengan setengah dikalikan banyak buku di rak kedua. Maka untuk mencari banyak buku di rak kedua sama dengan 150 kita kalikan
2 ya. Dapatnya dari mana ini ya? 150 per 1 per 2 atau sama dengan 150 kalikan 2 per 1. Caranya seperti itu ya. Jadi didapatkan 150 kali 2 dapatnya dari mana? Nah, ini kita pindah ruas sebenarnya. Jadi 150 dibagi dengan setengah itu sama dengan 150 kalikan 2 per 1 atau kalikan 2, hasilnya 300 buku. Jadi banyak buku di rak kedua sudah ketemu ya, ada 300 buku. Nah, sekarang ada pernyataan lagi bahwa banyak buku di rak kedua itu sama dengan banyak buku di rak ke-1 ditambah 50. Mana kalimatnya? Nah, ini ya. Banyak buku di rak kedua adalah 50 buku lebih banyak daripada rak pertama atau rak ke-1. Nah, berarti di sini kita tambahkan 50 ya untuk mencari banyak buku di rak kedua. Nah, sekarang kita masukkan angkanya karena banyak buku di rak kedua sudah ketemu 300 ya. Berarti 300 sama dengan banyak buku di rak pertama, rak ke-1 ditambah dengan 50. Nah, untuk mencari banyak buku rak ke-1 berarti sama dengan 300 dikurangi 50. Ini boleh ini tetap di ruas kanan, ini pindah ruas jadinya negatif ya, 300 dikurangi 50 ya. Berarti 300 dikurangi 50 hasilnya adalah 250 buku ya ini. Jadi sudah kita dapatkan ya, banyak buku rak 1 itu 250, banyak buku di rak kedua itu 300 ya, banyak buku di rak ketiga 150, banyak buku di rak keempat 450 buku, dan banyak buku di rak kelima 400 buku. Nah, ini sekalian kita hitung di soal yang diketahui ya, kita jelaskan sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapakah jumlah seluruh buku di perpustakaan? Berarti kita tambahkan semua ya, banyak buku di rak ke-1 sampai dengan banyak buku di rak ke-5. Kemudian pertanyaan yang kedua, gambar diagram batang banyak buku di setiap rak di perpustakaan. Oke, kita diminta untuk menggambarkan diagram batangnya. Oke, langsung saja ya saya jawab. Untuk soal yang pertama, jumlah seluruh buku di perpustakaan berarti banyak buku di rak 1 ditambah banyak buku di rak kedua ditambah banyak buku di rak ketiga ditambah banyak buku rak keempat ditambah dengan banyak buku rak kelima. Ini ditambah ya, bukan track ya, ini ditambah dengan rak 5. Jadi rak 1 tambah rak 2 tambah rak 3 tambah rak 4 tambah rak 5 ya, banyak bukunya. Oke, banyak buku rak 1 berapa? 250 ditambah untuk yang rak kedua tadi 300, rak ketiganya 150, rak keempat 450, rak kelimanya 400. Kita tambahkan dua-dua ya biar tidak kelewatan atau biar lebih teliti. 250 ditambah 300 ya berarti 550, saya tulis seperti ini. 150 ditambah 450 berarti 600 ya, ditambah dengan 400. Oke, kita tambahkan ya. 550 tambah 600 tambah 400. Ini yang lebih gampang ini ya, 600 tambah 400 1000 ya, ditambah 550 berarti 1550. Oke, jadi jumlah seluruh buku di perpustakaan tersebut adalah 1550 buku ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya, yaitu 1550 buku. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, gambarkan diagram batang banyak buku di setiap rak di perpustakaan. Nah, perlu diingat langkah-langkah untuk menggambar diagram batang ya, atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, buat sumbu tegak atau Y dan sumbu mendatar atau X. Nah, ini ya sumbu tegaknya, ini sumbu mendatarnya. Oke. Kemudian tuliskan nomor rak pada sumbu mendatar dan banyak buku pada sumbu tegak ya. Gunakan jarak antar data yang sesuai. Lah, ini banyak buku ya. Kemudian yang ini tadi yang sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya itu adalah nomor rak ya, ini belum saya tuliskan. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kelewatan ya, ini banyak buku. Kemudian yang ini tadi adalah nomor rak ya. Jadi nomor rak ada rak 1, rak 2, rak 3, rak 4 dan rak 5. Kemudian yang ini banyak buku ya. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan judul ya, judul dari diagram batang, yaitu data banyak buku di perpustakaan. Nah, oke.
Setelah itu buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data ya. Nah, jadi rak 1 tadi 250. Nah, kita ambil tengah-tengah antara 200 sama 300, berarti 250. Rak kedua ini 300 ya. Nah, 300. Yang rak ketiga ini 150 ya, antara 100 dan 200 ya di tengah-tengahnya. Kemudian rak keempat ya, rak keempat ini berapa tadi adik sekalian, ini di tengah-tengahnya kayaknya ya. Oke, rak keempatnya itu adalah rak nah ini rak keempatnya tadi 450 ya, benar ya, antara 400 dan 500 ya, ini di tengah-tengahnya sini ya. Rak keempatnya 450, kemudian rak kelimanya 400 ya, ini 400. Oke, gambarnya seperti ini ya. Kalau mungkin pengen lebih jelas bisa dituliskan aja di sini. Rak satunya 250 ya. Rak keduanya 300 ya. Rak ketiganya ini 150. Rak keempatnya ini 450. Kemudian rak kelimanya 400. Gini ya adik sekalian ya, boleh. Tapi kalau tidak dikasih angka juga tidak apa-apa ya. Langsung aja gambar. Nah, kemudian kalau mungkin pengen lebih bagus bisa diwarnai atau diarsir. Itu ya adik sekalian untuk penjelasan soal pemecahan masalah di halaman 141. Lah, untuk pembahasan soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Oke, saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.